Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Putri dari kelas 3 D4 Elektronika B akan menjelaskan tentang counter asinkron, di mana counter ini tersusun atas D flip-flop. Kita bongkar terlebih dahulu dari yang paling dasar, di mana di sini saya menggunakan penyusun latch dari MUX 221. MUX 221 ini saya rangkai dari rangkaian NAND. Jadi rangkaian NAND 2 input saya susun menjadi MUX 221. Di sini ada rangkaian NAND 2 input yang menghasilkan MUX 221. Oke, kita simulasikan terlebih dahulu. Rangkaian MUX ini ditentukan oleh selektor, di mana ketika selektor 0, maka outputnya akan seperti A. Ketika selektornya 1, outputnya seperti B. Oke, kita buktikan. Ketika selektor 0, A0, B0, outputnya akan 0. Selektornya 0, A0, B1, outputnya akan 0. Selektornya tetap 0, kita kasih A1, B0, maka outputnya akan 1. Lalu ketika selektornya tetap 0, A1, B1, maka outputnya akan 1. Sekarang kita ganti ketika selektornya 1, A0, A1, B0, maka dia akan 0. Ketika selektornya 1, A0, B1, maka outputnya akan 1. Di sini sudah terlihat bahwa terbukti bahwa ketika selektornya 0, maka output akan seperti A. Ketika selektornya 1, output seperti B. Baik, selanjutnya kita masuk ke rangkaian latch, di mana rangkaian latch ini merupakan salah satu penyusun dari D flip-flop. Latch ini cara kerjanya mempertahankan keluaran meskipun input telah berubah. Oke, ini rangkaian MUX tadi lalu diberi not. Selanjutnya kita simulasikan. Untuk rangkaian latch. Kita tata terlebih dahulu. Nah, di sini ketika clock diberi nilai 0 dan D diberi nilai 0, maka output key dan output key bar akan mempertahankan posisinya. Sedangkan ketika clock diberi 1, maka output akan berubah dengan key bernilai 0 dan key bar kebalikannya yaitu bernilai 1. Ketika D diberi nilai 1, maka output akan berubah. Key menjadi 1 dan key bar menjadi 0. Sedangkan ketika clocknya kita rubah menjadi 0, maka output key dan key bar akan mempertahankan posisinya. Seperti itu. Selanjutnya ketika kita coba lagi, ketika D kita beri 0, maka dia akan mempertahankan posisi sebelumnya. Sedangkan ketika clock diberi 1, maka dia akan langsung berubah. Nah, seperti itu cara kerja latch, di mana dia mempertahankan keluaran sebelumnya meskipun inputnya berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke di sini rangkaian D flip-flop tersusun dari 2 latch. D flip-flop ini memiliki clock untuk menahan data masukan, di mana jika clock bernilai 1, maka data akan diteruskan sehingga menghasilkan output. Ketika clock bernilai 0, maka data output akan ditahan walaupun input
input dari D ini berubah-ubah nilainya. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke simulasi. Di sini kita cek terlebih dahulu, ketika clocknya 0, data kita masukkan 0, maka output akan mempertahankan posisinya. Selanjutnya, ketika kita rubah clocknya menjadi 1, nah di sini terlihat bahwa key dan keybar ini sudah mulai meneruskan output. Dia tidak akan menahan outputnya karena clock sudah bernilai 1. Sini key bernilai 0 dan keybar kebalikannya bernilai 1. Lalu ketika kita coba masukkan D1, nah di sini key tetap 1. Oke. D0. Nah, dia mempertahankan posisi. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian David. Baik, selanjutnya kita masuk ke rangkaian counter asinkron. Counter asinkron ini tersusun dari 4 David flip-flop, di mana clock sebagai asinkron. Counter asinkron ini nantinya terdapat triple dengan Q0, Q1, Q2, dan Q3 sebagai output. Kita simulasi terlebih dahulu, kita ganti optionnya menjadi ALS dan maksimum eventnya 100. Oke, kita simulasikan. Nah, di sini terlihat bahwa ini merupakan ripple. Oke, kita hapus terlebih dahulu biar kelihatan. Nah, ini adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3 belum stabil, dia terdapat ripple. Untuk memulai simulasinya, kita arahkan ke clock terlebih dahulu dan kita ketik C pada keyboard, maka akan muncul clock specification. Di sini kita ganti menjadi 1 mega, yaitu 1 juta frekuensinya, 1 MHz. Oke. Nah, pengubahan tadi akan membuat clocknya otomatis. Sekarang kita geser garis silang ini untuk melihat clocknya, untuk melihat data outputnya dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. Oke, kita geser untuk melihat. Nah, ini masih belum stabil. Kita kecilkan terlebih dahulu menggunakan Ctrl 0. Kita lihat lagi. Nah, ini di sini terlihat bahwa Q0 datanya mulai terlihat. Ini berarti dari sini datanya sudah mulai stabil dan mulai mengikuti clock. Sedangkan Q1 dia stabilnya mulai dari sini. Nah, di sini Q1 sudah mulai memunculkan datanya. Oke, kita lihat lagi untuk semakin jelasnya. Kecilkan. Nah, di sini Q1 yang awalnya dia masih ripple, belum stabil, akhirnya Q1 mulai stabil dan dia mulai mengeluarkan outputnya. Sedangkan Q2 sama seperti Q1, dia juga mulai stabil dan mengeluarkan outputnya. Sedangkan Q3 masih terdapat ripple yang satunya. Oke, kita cari lagi datanya untuk Q3. Nah, di sini terlihat bahwa Q3 sudah mulai mengeluarkan datanya, outputnya mulai muncul. Nah, di sini terlihat bahwa Q3 sudah mulai mengeluarkan datanya. Nah, di sini counter asinkron akan mulai menghitung secara desimal mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan counternya. Nah, oke, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.